Shalom jemaat Tuhan, senang dapat berkumpul dengan saudara sekalian pada hari ini. Sebentar kita akan melakukan ibadah secara streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah Engkau. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Menyembah Engkau Allahku, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Rajaku. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi.
Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak, untuk kasih anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami ya Bapak. Kami saat ini Tuhan percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada dimanapun saat kami berada saat ini ya Bapak. Jadikan tanah hati kami, tanah hati yang baik ya Bapak, biar setiap benih firman Tuhan itu beroleh ya Bapak, berakar di dalam hidup kami, bertumbuh bahkan berbuah berkali lipat ganda ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, hari ini kita belajar di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mengatakan supaya kita itu memperhatikan hidup kita. Hidup kita itu bagaimana supaya kita itu menjadi seperti orang yang arif, orang yang bijaksana. Kalau kita ketahui masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa saat ini, ada banyak orang itu kita tidak tahu masa-masa hidupnya itu seperti apa, karena kita tidak tahu hari ke depan. Tapi percayalah, Tuhan menginginkan untuk setiap kita itu memakai kehidupan kita itu untuk memuliakan namanya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksud dengan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat? Nah, kalau kita lihat, waktu-waktu yang ada, Tuhan menginginkan untuk kita pergunakan dengan baik. Kemarin saya melihat ada banyak di media sosial. Kita tahu beberapa orang yang mungkin kita kenal, mungkin orang yang mungkin kita ketahui juga, yang bahkan yang kita kenal dekat, ternyata sudah dipanggil sama Tuhan. Dan beberapa orang kadang menyesalinya, kenapa kok saya tidak menggunakan waktunya, waktu untuk saya untuk ngobrol dengan dia, waktu untuk berbincang, ternyata kok dia sudah dipanggil sama Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat di sini, waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dikatakan di kata Yunaninya yang pertama aion, itu bicara tentang waktu kekekalan, waktu yang tidak ada habisnya, itu waktu kekekalan. Lalu
Yang kedua adalah kronos. Kronos ini adalah waktu yang selalu ada, dalam artian waktu yang dapat diukur dalam hitungan jam, tanggal, bulan. Dan itu kalau kita bisa mengerti adalah deretan peristiwa-peristiwa yang ada. Makanya orang menyebutnya sebagai kronologi kadang. Nah, setiap orang itu punya kronos yang sama. Maksudnya, setiap kita satu harinya punya sama-sama 24 jam. Mau kita orang kaya, orang miskin, orang yang mungkin berpendidikan atau tidak berpendidikan, kita punya waktu kronos yang sama. Satu harinya 24 jam. Kita tahu juga satu bulannya kita mendapatkan 30 hari. Dan kalau kita tahu juga satu tahunnya kita dapatkan 12 bulan, itu semuanya sama. Kita punya waktu kronos yang sama. Tetapi kalau kita lihat, ada yang ketiga, yaitu waktu kairos. Kairos ini bicara tentang sesuatu waktu yang tidak akan bisa kembali kalau sudah lewat. Jadi ini bicara tentang kesempatan atau momentum. Nah, kita mau lihat yang dimaksud waktu di sini, waktu yang mana? Ternyata kalau kita lihat di versi MILT, Efesus 5 ayat 16 ini dikatakan seperti ini. Manfaatkanlah kesempatan karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan. Kesempatan itu yang dimaksud dengan kairos itu, yang tidak mungkin bisa diulang lagi. Jadi kadang kita mungkin punya kesempatan waktu kita dikasih kesempatan muda. Dan waktu-waktu masa muda kita tidak bisa diulang, kita tidak bisa jadi muda lagi. Tapi kronos bisa diulang. Kalau mungkin hari ini hari Minggu, minggu depan kita bisa ngalami hari Minggu lagi. Tetapi yang namanya kairos, itu sebuah kesempatan, itu tidak bisa orang mengulangnya. Waktu Anda mungkin masih SD, waktu masih kecil-kecil, waktu masih SMA, waktu kita masih muda, itu tidak mungkin kita bisa mengulang masa-masa muda kita lagi. Itu yang dimaksud Tuhan. Gunakan waktu kairos itu, waktu yang tidak bisa diulang, waktu yang dimana kita diberikan kesempatan di dalam Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, karena waktu kairos ini, waktu atau kesempatan ini, hidup kita itu tidak bisa diulang. Kita tahu kita diberikan satu kesempatan, hidup ini cuma satu kali, kita tidak bisa mengulang kehidupan ini lagi. Makanya Tuhan ngomong, gunakanlah waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk dengan baik, dengan bijaksana, dengan arif. Nah, kita lihat di sini ada banyak hal mungkin kita membuang waktu-waktu kita di dalam hidup ini. Kita banyak membuang waktu-waktu kita menyepelekan waktu kita, dan akhirnya kita terjadi penyesalan dalam hidup ini. Ada satu orang anak, waktu itu dia waktu masih kecil, waktu masih SD, Tuhan berbicara dalam hatinya, ayo melayani saya. Tapi anak itu di dalam menjawab Tuhan, dia ngomong, Tuhan, aku mau pakai waktu-waktuku saat-saat kecil ini, aku ingin bermain-main. Lalu nanti aja ya Tuhan, kalau nanti aku sudah kuliah. Ternyata pada waktu kuliah, Tuhan panggil lagi, ayo melayani aku. Tetapi si anak ini mengatakan, Tuhan, aku lagi sibuk skripsi Tuhan. Nanti Tuhan kalau aku sudah selesai kuliah. Ternyata setelah selesai kuliah, dia bekerja, dan Tuhan panggil, ayo kapan kamu melayani aku? Tapi ternyata anak ini ngomong, Tuhan, aku sedang sibuk cari uang ini Tuhan. Dan akhirnya nanti ya Tuhan, kalau sudah aku menikah saja. Ternyata waktu menikah pun seperti itu. Akhirnya dia setelah tuanya, dia terbaring di tempat tidurnya, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dia sakit. Akhirnya dia ditanya sama Tuhan, ayo kapan kamu waktu untuk melayani aku? Lalu dia ngomong, Tuhan, tapi aku sudah sakit, aku tidak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Andaikan kemarin pada waktu aku masih muda, aku kasih waktu untuk Tuhan, pasti aku bisa melayani. Lalu Tuhan ngomong, bukankah aku sudah panggil kamu waktu kamu masih muda untuk melayaniku? Bapak Ibu Saudara, penyesalan akan datang kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan, kalau kita tidak menggunakan kairos waktunya itu. Kairos waktu Tuhan itu, kita tidak pakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya penyesalan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang hebatnya dan di ayat 16 ini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, maksudnya hari di akhir zaman ini adalah hari yang jahat, hari yang akan sulit. Makanya
Alkitab banyak mengatakan akhir zaman ini akan menjadi hari yang jahat, ya. Jadi kalau kita ketahui itu, kenapa kok hari-hari ini menjadi hari-hari yang jahat? Karena iblis tahu bahwa waktunya itu sudah dekat. Iblis tahu waktunya ini kesempatan untuk dia mempengaruhi manusia supaya dia tidak percaya akan Tuhan, supaya mereka tidak mau melayani Tuhan, supaya mereka tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sudah dekat waktunya zaman akhir. Sudah dekat waktunya kiamat itu ada, makanya iblis pakai gunakan waktu-waktu yang akhir ini itu menjadikan hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau iblis aja bisa tahu tentang waktu-waktunya ini sudah waktunya dekat dan dia pergunakan dengan baik-baik. Kalau kita sebagai manusia, kita tidak mau gunakan waktu atau kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti bisa dikatakan atau hampir bisa dikatakan iblis lebih arif atau bijaksana. Dalam tanda kutip, kita lebih bodoh daripada iblis. Nah, kalau kita tahu saat ini, waktu-waktu yang saat ini begitu singkatnya, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, gunakanlah waktu-waktu ini untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita tidak tahu mungkin teman kita, saudara kita, kapan dipanggil oleh Tuhannya juga. Dalam masa-masa akhir zaman ini, gunakanlah waktu-waktu ini. Nah, saya akan katakan ada sebuah kata-kata bijak bagaimana kita bisa menghargai waktu. Nah, kita lihat di sini, agar tahu pentingnya waktu setahun, tanyakanlah pada murid yang gagal naik kelas. Agar tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakanlah pada ibu yang melahirkan bayi prematur. Agar tahu pentingnya waktu seminggu, tanyakanlah kepada editor majalah mingguan. Agar tahu pentingnya waktu sejam, tanyakanlah pada kekasih yang menunggu untuk bertemu. Agar tahu pentingnya waktu semenit, tanyakanlah pada orang yang ketinggalan pesawat terbang. Agar tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakanlah pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Dan agar tahu pentingnya waktu semili detik, tanyakanlah pada peraih medali perak dalam Olimpiade. Bapak Ibu Saudara, percayalah saat-saat ini adalah saat-saat di mana akhir zaman hari-hari itu jahat. Pergunakanlah waktu-waktu ini, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi percayalah Tuhan itu mengasihi kita supaya kita itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Nah, tidak penting seberapa lama kita hidup, tapi yang penting adalah seberapa bermanfaat kita hidup dalam hidup ini. Ada dua hal kalau kita mau lihat di dalam yang namanya kehidupan, dalam namanya waktu hidup kita. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah hidup itu tidak dilihat dari awalnya, tetapi hidup itu dilihat dari akhirnya. Kalau mungkin Anda mengawali kehidupan ini dengan salah, tapi Anda bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik, dengan yang benar, itulah makna hidup sesungguhnya. Bukan dari awal engkau hidup, tetapi dari akhir engkau hidup, itulah yang dinilai. Dan yang kedua, kalau kita ketahui hidup dinilai bukan dari panjangnya, tetapi hidup dinilai dari isinya. Tidak peduli seberapa panjang atau seberapa pendek umur kita, tetapi kalau kita mengisi waktu-waktu kita dengan bermanfaat, mengisi waktu-waktu kita itu dengan memuliakan dan sungguh-sungguh sama Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat-saat ini, waktu-waktu saat ini, pergunakanlah dengan baik untuk Anda mengasihi orang tua Anda, untuk Anda mengasihi keluarga Anda, untuk Anda mengasihi mungkin teman-teman Anda. Karena kita tidak tahu setiap waktunya, karena akhir zaman itu sungguh-sungguh sangat jahat hari-hari ini. Gunakanlah waktu yang ada saat ini untuk Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk Anda sungguh-sungguh bisa mengasihi, untuk Anda sungguh-sungguh bisa mengampuni orang yang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, makasih untuk saat ini ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan, kami bisa mengasihi ya Tuhan, memanfaatkan waktu yang ada Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan ya Bapa. Kalau saat ini ya Tuhan, di masa-masa ini ya Bapa, ya kami pakai waktu-waktu ini Tuhan, bukan cuma untuk mengasihi sesama, tapi juga untuk mengasihi Tuhan lebih lagi ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya waktu-waktu ini Tuhan, kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan kami juga Tuhan memberikan waktu kasih sayang kami, dengan keluarga kami, dengan pelayanan, dengan gereja dan semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.